Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai masalah keuangan. Nah, tema kita adalah jangan mencampur aduk keuangan dari usaha kita dengan keuangan dari tempat kerja kita. Nah, sebelumnya saya cerita dulu, ada seorang anak muda yang dimana dia bekerja di suatu perusahaan, ya, tentu dia mempunyai gaji bulanan, ya, tetapi di sela-sela waktu yang ada, dia mengambil kesempatan itu untuk membuka usaha ataupun dia ada sampingan kerja sehingga dia mempunyai penghasilan tambahan. Namun, selang berjalannya waktu, apa yang terjadi? Dia kelihatan gak semangat menjalankan usahanya ini. Ya, padahal boleh dikatakan usahanya ini lancar-lancar saja, ya. Nah, jadi saya melihat itu sebagai kekeliruan keuangan. Nah, jadi seperti ini. Kenapa bisa terjadi itu? Ketika ada sedikitlah hasil dari usaha yang dia jalankan selain dari tempat kerja dia itu adalah menghasilkan, ya. Dan dia itu gabung dengan dimana hasil kerja dari tempat kerja itu digabung dengan hasil usahanya, digabung semua uangnya. Dan dia nggak tahu berapa penghasilan pure aslinya dari usahanya itu, ya. Jadi apa yang terjadi ketika contohnya dia mempunyai pengeluaran, contohnya pengeluaran lah, ya, dia nggak tahu uang yang mana dia kasih ke situ. Apakah uang dari usahanya, apakah uang dari tempat kerjanya, atau gaji pokoknya. Sehingga dia merasa, wah, aku udah buka usaha sampingan, tapi kok hasilnya nggak nampak, gitu ya. Saya merasa ada yang aneh ini, ya kan? Contohnya dia mempunyai keuntungan lah, profit dalam seminggu itu, kita katakanlah 300.000. Tetapi ketika contohnya ada sanak saudaranya minta 500, ya, dia kirim, tetapi ujung-ujungnya dia bingung sendiri. Wah, aku capek usaha sampai nggak ada waktu untuk istirahat. Tiba-tiba tergerus ke sanak saudara. Ini bukan soal karena uang itu dikasih ke sanak saudara, tetapi dia merasa uang usahanya ini yang ke sana. Kalau gaji pokok yang dikasih ke sanak saudara itu fine-fine aja, tetapi karena dia merasa uang yang dikasihnya itu ke sanak saudaranya itu hasil dari usaha sampingannya itu, ya otomatis dia pusing. Dia merasa, capek aku menjalankannya, hasilnya bahkan tidak cukup untuk ke sanak saudaraku tadi. Nah, itulah makanya sebaiknya hasil ataupun keuangan usaha kita itu wajib 100% harus dibedakan. Supaya apa? Yang pertama, supaya kita tidak down ketika ada pengeluaran mendadak. Ya, supaya kita tahu, merasa yakin bahwa uang dari usaha kita itu tetap terjaga, dan yang pengeluaran-pengeluaran yang mendadak maupun kebutuhan sehari-hari itu ya dari gaji pokok kita. Ya, sepatutnya, ya kan, dari tempat kerja kita atau pekerjaan utama kita. Sehingga kita semangat dan akan tetap semangat menjalani usaha sampingan itu. Nah, yang kedua, selain supaya semangat, ya supaya kita tahu berapa profit yang sebenarnya kita dapatkan dari usaha kita dan bisa kita rasakan. Dan mudah-mudahan usaha kita akan bertambah besar, berkembang. Kalau toh kita campur tadi, udah membuat nggak semangat lah, membuat down lah, dan pasti usaha kita sampingan itu akan amburadul dan lambat atau cepat, ya, akan close karena diri kita sendiri. Jelas. Oleh karena itu, jangan campur aduk, ya, keuangan Anda. Ya, ada baiknya kita bagi-bagi, ya, dan jangan juga satu tempat, ya. Kenapa? Saya pernah mendengarkan seorang pemotivator yang berkata, kalau kita taruh telur itu dalam satu bongkahan, satu tempat, tiba-tiba bongkahan itu terjatuh ataupun terkena bencana lah, ya. Ya, telur itu semua kan pecah. Tapi kalau di sini sedikit telur, di sini sedikit telur, di sini sedikit telur, yang satu jatuh, ya masih ada telur-telur lain. Ya, itu umpamanya saja. Oke, teman-teman, itu saja di video kali ini. Oleh karena itu, mulailah memanage keuangan Anda, mengatur keuangan Anda, tata rapi, supaya membuat Anda semangat menjadi keuangan Anda teratur, lama-kelamaan akan teratur. Saya juga awal-awalnya seperti itu, membuat
saya tidak semangat, mungkin ini juga menjadi kesaksian saya. Ya, oleh karena itu, untuk teman-teman semua, atur keuangan Anda. Thank you, salam semangat, selamat berjuang. Pasti kita menang.